Para pedagang di Pasar Gunung Sari mengeluhkan kondisi pasar yang baru ditempati 4 bulan lalu. Lantaran kondisi pasar dibangun tahun lalu tersebut kotor dan jorok. Para pedagang mempertanyakan peruntukan dana kebersihan yang dipungut setiap bulannya. Pantauan Suara NTB, Pasar Gunung Sari 1 berderet dengan Pasar 2 yang tengah dibangun. Bangunan pasar ini memang tak seperti pasar biasanya terbuka karena ditembok. Atapnya menggunakan spandek kombinasi bening, menyebabkan suasana di dalam pasar panas. Di bagian dalam, kondisi lantai pasar sangat kotor akibat tidak pernah dibersihkan. Saluran air tak berfungsi sehingga bau. Begitu pula sampah berserakan di mana-mana. Tidak adanya tempat pembuangan sampah di pasar ini mengakibatkan pedagang terpaksa membuang sampah sembarangan. Kondisi panas dia ya? Panas, kulit putih menjadi hitam. Karena harusnya diapain dia? Harusnya ini harus diganti, biarnya ini. Fibernya dia ganti. Pakai apa? Pakai yang kayak begini dah biasa-biasa, ndak usah fiber. Kalau bisa pakai genteng. Bagus. Tapi kan ini niatannya untuk pasar modern, pasar tradisional modern. Iya. Ya memang modern, tapi nggak usah terlalu panas kayak gini. Makanya kita pakai beginian karena kita nggak tahan. Ketimbang jadi penyakit lebih baik pakai beginian. Artinya khawatir. Yang sakit. Artinya Aku Bu, juga ini kering, daging kering. kan takutnya jamuran katanya ini. Kalau dibiarkan tertutup sekali. Enggak apa-apa lah dia. Mungkin jamuran soalnya kita di sini bersih habis jualan kita langsung beli sekilo. Tapi sebelumnya sudah ada sosialisasi Bu? Ada kilo udah beli. Sosialisasi soal kondisi pasar ini. Dengan dia banyak seger nih langsung. Kenapa? Tapi aku udah mendang lebih belum kasih. Bukan kita ngeluh-ngeluh aja. Tapi belum kasih apa lagi sih dia. Menekuk, jaga. Artinya Ibu sudah menyampaikan biar Sudah, kemarin juga datang petugas kita sampaikan siapa yang datang petugas tetap kita nyampe. tapi tidak direspon ya. Direspon mungkin tapi yang nggak tahu mungkin belum atau nggak tahu. Respon tetap direspon. Tapi kan tadi perbaiki bayar. Tapi jauh dari konsep pasar itu sehat Pak ya. Ada sama sekali. Inisiatif untuk membersihkan Kan ini Pak konsepnya pasar Pasar tradisional modern bersih. Modern, bersih. Tapi nyatanya pasar tradisional kotor semua ini. Tidak ada yang bersih-bersihnya. Coba lihat pedagang-pedagang dipindah di sana kemari, dipindah di sana dibongkar, dipindah, belum jadi dibongkar, dipindah orang jadi pedagang. Kan pedagang aja yang sudah mengeluarkan uang untuk buat lapak lagi. Harapannya kita ini sebenarnya janganlah bikin pasar gini caranya, lebih baik pasar terbuka. Ini kan tidak usah ditembok-tembok gini kan. Ini kalau siang ini panas. Ini dari yang peran putih ini terus dari sana panas. Kita sampai kepanasan di sini. Sebenarnya jualan ayam-ayam sampai kering, tidak laku. Kalau di luar kan kita bikin sendiri. Terus kita kan mandiri jualan sendiri-sendiri. Kalau ini kan ini jeleknya kita jualan yang gini sama-sama ini harga nggak bisa. Mana yang biasa banyak pelanggan itu aja yang dapat jualan yang tidak ada mati. Begitu pasar itu sudah selesai dibangun maka kita serahkan lalu bergeraklah si Bapenda. Bapenda lah yang bertugas mengelola pasar itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk kebersihan di dalam pasar itu saat ini dikelola oleh Bapenda. Jadi retribusi termasuk kebersihan di dalam pasar itu petugasnya semua sudah ada dan semua dikelola oleh Bapenda. Ketika sampah-sampah itu sudah dikumpulkan di TPA-nya, nah di situ maka barulah di TPS ya di TPS-nya itu barulah Dishub bergerak untuk mengambil. Nah, seperti itu dia. LH juga. Iya sorry LH dinas DLH dia yang mengangkut begitu. Jadi di sana sudah terbagi dia kita itu tugas kita itu. Jadi kita yang bagian
bangun pasar, bagian kebersihan ini di dalamnya, Bapenda, bagian DLH yang mengangkutnya, dan bagian mengatur parkir ada dinas perhubungan. Nah seperti itu. Adapun terkait dengan saat ini pasar Gunung Sari itu keadaannya seperti itu, ya harus kita maklumi. Karena baru lokasi ya. Harus kita banyak-banyak memaklumi. Pembangunan terus bergerak merayap pelan-pelan gitu, dari satu gedung ke gedung 2, selanjutnya nanti ke gedung 3, kan begitu. Tentu sekali para pedagang ini merasa banyak mengeluh begitu. Jadi biasa orang mengeluh itu kan tidak masalah gitu kan. Tapi orang yang paling bagus itu yang tidak mengeluh, kan begitu. Tapi kan SDM manusia Indonesia pada umumnya ya berada pada keluhan. Orang yang sudah berpendidikan aja mengeluh gitu. Jadi tidak bisa juga kita salahkan, kan begitu. Jadi kalau melihat kondisi lapangan tadi Kanda, memang wajar mereka mengeluh. Pertama, mandornya juga tidak aktif. Memang ini bukan tanggung jawab di Selindak, tapi tadi lagi larinya ke Bapenda. Persoalan juga irigasi di lokasi proyek yang baru ditempati itu dia tidak berfungsi maksimal. Kemudian panas juga gitu. Atapnya, keluhannya begitu, makanya dia bangun lapak-lapak kecil di dalam itu. Nah, mungkin seperti apa ini menyikapi keluhan warga pedagang? Ya, kemarin tim evaluasi pasar, pembangunan pasar, pembangunan fisik Lombok Barat juga sudah ke sana. Kemarin bersama rombongan ya lintas dinas itu juga melihat pasar itu kenapa panas. Kenapa panas artinya? Nah seperti itu. Jadi desain pasar itu sudah prototipe, itu sudah ditetapkan dari pusat. Kita Lombok Barat atau daerah mana saja tidak boleh mengubah. Nah, itu atap dari pasar itu. Dan memang pasar yang bagus itu adalah pasar yang ada sinar masuk. Itu pasar yang sehat gitu. Jadi maunya para pedagang ini karena SDM-nya rendah ya, maunya gelap-gelapan seperti itu. Itu kan ciri. Iya. Jadi kumuh seperti itu. Nah, kita butuh sosialisasi lagi. Jadi kemarin saya malah ditarik-tarik sama teman-teman pedagang itu. Kenapa ini daging kami hitam katanya kan? Nah, itu alasannya. Karena panas katanya. Nah, jadi itu semua adalah karena ya SDM, lagi-lagi masalah SDM pedagang itu. Jadi pasar yang bagus itu adalah pasar yang ada sinar masuk. Ini mungkin perlu kita sosialisasi nanti ke. Tetap dia mengeluh. Kemarin sudah saya jelaskan, dijelaskan juga sama Pak Sekda juga kemarin, menjelaskan tentang itu. Nah, soal sampah juga Pak Kadis, di sana tidak ada TPS sehingga masyarakat pedagang membuang sembarangan. Bahkan baunya itu kemana-mana gitu. Nah, mungkin perlu dikoordinasikan walaupun memang bukan kewenangan dari Disperindak. Koordinasikan dengan Dinas LH atau Bapenda begitu langkahnya mungkin. Jadi khusus pasar Gunung Sari sekali lagi sedang dalam proses pembangunan. Tentu masih jauh dari lengkap kan begitu. Nah sehingga kita harus banyak memaklumi. Jadi terus menerus pembangunannya kan. Ya, pada akhirnya nanti semua itu sudah ada set plan-nya, di mana gedungnya, di mana TPS-nya, di mana posisi, bahkan sampai kepada terminal akan dibuatkan pasar Gunung Sari itu kan. Nah itu tapi kan bertahap. Sekarang sedang kita dilanda COVID ya harus banyak bersabar.